Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisah anak yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Kisah anak semua, kita akan membahas salah satu konsep Jawa, yaitu Makarya Tan Akarya. Apa itu maknanya? Akan segera kita bahas. Yang jelas, seperti biasa, siapkan dulu kopinya. Kemudian bakar rokoknya, kita akan belajar bareng-bareng. Sebuah konsep filsafat Jawa, yaitu Makarya Tan Akarya. Ya. Apa sih makna dari Makarya Tan Akarya? Seperti yang kita ketahui bersama, karya itu artinya adalah bekerja. Ya kan? Apakah Makarya Tan Akarya itu adalah bekerja tidak bekerja, ya. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Tetapi makarya itu adalah suatu yang dimaksud karya di sini adalah bekerja itu melaksanakan suatu perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yaitu perbuatan yang mencerminkan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sebagai manusia normal. Kita pasti akan melaksanakan suatu perbuatan, ya. Perbuatan itu pasti terdiri, mungkin orang sekarang mengatakan ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, gitu ya. Tetapi Makarya Tan Akarya ini adalah intinya adalah dari perbuatan baik, atau bisa kita katakan perbuatan luhur, ya. Kemudian kata tan itu artinya tidak atau tanpa, dan akarya ini dalam unsur bahasa, ya, bahasa Sanskerta, itu artinya tidak, karya itu berbuat. Jadi yang dimaksud akarya itu tidak berbuat, maksudnya tidak berbuat itu adalah tidak mengharapkan hasil atau tanpa pamrih. Jadi kalau kita artikan seluruh rangkaian kata Makarya Tan Akarya, itu artinya adalah perbuatan atau berbuat tanpa mengharapkan hasil, berbuat tanpa pamrih, ya kan? Nah, mari kita cermati kata-kata ini, gitu. Berbuat tanpa mengharapkan hasil dalam bahasa Indonesianya, arti secara bahasa Indonesia, ya. Nah, filsafatnya itu adalah bagaimana kita melakukan suatu perbuatan tanpa ada embel-embel tertentu yang kita harapkan. Sebagai contoh seperti ini, ya kan? Misalkan saya akan menolong seseorang yang sedang kesusahan. Saya menyumbangkan uang kepada seseorang. Ketika saya menyumbangkan sebagian rezeki saya, uang saya, gitu ya, kepada orang lain, kalau saya masih ingin mengharapkan imbalan, ya, saya masih pamrih, gitu kan. Di dalam pikiran kita atau di dalam pikiran saya pasti akan tertanam, saya akan menyumbangkan uang, sebagian uang saya untuk orang miskin agar saya nanti dapat surga. Seperti itu. Agar saya nanti mungkin, ya, agar saya nanti dapat imbalan yang lebih besar. Saya ngasih orang miskin 10.000 biar nanti baliknya 10 juta, seperti itu. Berarti ini saya masih belum Makarya Tan Akarya. Kenapa? Karena saya masih pamrih. Saya masih mengharapkan imbalan atas perbuatan yang saya lakukan. Ketika saya benar-benar ingin melakukan perbuatan itu tanpa pamrih, ya sudah, saya nggak akan memikirkan nanti saya dapat imbalan berapa, nanti saya baliknya dapat apa, nanti saya akan dapat surga. Ibaratnya saya memberikan seseorang uang tadi, itu saya ikhlasnya masih setengah-setengah, gitu, bukan benar-benar ikhlas, gitu. Tetapi ketika ada seseorang
yang memberikan sumbangannya, memberikan hasil, sebagian hasil dari jeripayanya, rezekinya. Karena itu, karena kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kewajiban kita, gitu. Saya tidak akan mengharapkan hasil, ya. Masa bodoh dengan hasil, ya. Pasrahkan semua itu kepada Tuhan. Misalkan, ya kan, saya menyumbangkan tadi orang miskin, kemudian saya nggak akan berharap hasil apapun, terserah Tuhan itu. Saya mau dikasih surga, saya mau dikasih neraka, saya mau dikasih imbalan tambah nanti 10 kali lipat, terserah Tuhan gitu. Tidak pun ya terserah Tuhan gitu. Nah, ini kita benar-benar menerapkan konsep makarya dan akarya, ya. Makarya tan akarya. Karena saya memberikan hasil jeripaya saya itu karena memberikan sebagian hasil jeripaya saya itu karena kewajiban saya gitu. Saya nggak akan berharap imbalan gitu. Nah, kemudian konsep makarya tan akarya ini juga jangan dialihfungsikan sebagaimana kita memang benar-benar bekerja gitu ya. Misalkan saya bekerja di perusahaan tertentu, misalkan, ya saya boleh dong berharap imbalan nanti 1 bulan saya akan dapat gaji gitu. Yang dimaksud makarya tan akarya ini bukan itu ya, tapi perbuatan sebagaimana perbuatan kita sehari-hari. Ya. Kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Kenapa ada konsep ini gitu loh? Karena kalau kita kembali ke filsafat spiritual Jawa, ya kan, bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu tanpa mengharapkan imbalan balik kepada kita gitu loh. Beliau ikhlas-ikhlas saja sudah menciptakan. Kemudian kalau kita itu ingin akhirnya kita sebagai manusia kita akhirnya sadar, ya kan, saya sudah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan tanpa minta imbalan apapun kepada saya gitu kan. Ya terus kenapa saya masih minta imbalan ketika saya berbuat baik? Ya Tuhan, saya memberikan makan ke orang miskin, nanti saya kasih surga buat saya, kasih 10 kali lipat rezeki saya. Nah, kalau kita ingat Tuhan itu menciptakan kita dengan segala istilahnya kehebatan manusia gitu ya. Beliau nggak minta apapun gitu. Ini adalah sebuah konsep yang harus kita jadikan pembelajaran bersama, bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, ya, sudah lakukan saja, itu kewajibanmu. Jangan mengharapkan imbalan balik dari atas apa yang kita perbuat. Pasrahkan semuanya itu sama Tuhan. Masyarakat di Jawa itu mungkin pernah mengatakan gini, kalau misalkan kita sedang buang air gitu ya. Orang-orang tua kita di zaman dahulu mengatakan melakukan suatu perbuatan itu, perbuatan baik itu ya sudah kayak orang buang air besar atau kayak orang buang air kecil gitu. Kita nggak akan pernah berpikir kemana larinya ini. Oh, saya nggak rela kalau hasil pembuangan saya dimakan ikan gitu kan, atau hasil pembuangan saya itu subur untuk tanaman gitu kan. Kita nggak akan pernah memikirkan itu, buang aja gitu. Seperti halnya jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, ya lakukan saja itu karena sebagai sebuah kewajiban gitu. Karena saya mampu membantu orang itu, ya saya akan lakukan, dan itu kewajiban. Tidak usah berharap imbalan, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Entah beliau nanti mau mengganti atau tidak, 100% pasrahkan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu tidak pernah meminta imbalan balik kepada kita. Nah, ketika ada seseorang yang sadar gitu, bahwa saya sudah diciptakan oleh Tuhan, kemudian saya istilahnya ingin mengabdi kepada Tuhan, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak pernah mengharapkan imbalan. Seperti halnya orang tua kita.
orang tua kita itu memelihara kita, ya kan, merawat kita secara baik, ya kan, dan beliau tidak akan berharap imbalan, gitu. Karena kita sadar sebagai manusia bahwa walaupun toh orang tua itu tidak minta imbalan, tapi dalam diri kita ingin membalas budi kepada orang tua, it's okay, boleh saja, gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah orang tua tidak pernah berharap imbalan. Itu orang tua yang benar, ya. Demikian juga dengan Tuhan, apalagi dengan Tuhan, ya. Kita diciptakan, nanti manusia, kamu kalau sudah tak ciptain ini, ya, gitu, kamu harus ngasih saya ini, ngasih saya emas-emasan, ngasih saya uang benda, gitu. Beliau secara ikhlas, dan demikian juga kita sudah dicontohkan. Itu perbuatan kita, dan itu adalah kewajiban kita bersama untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik, orientasinya ke perbuatan baik. Jadi kalau kamu melakukan sebuah perbuatan baik ke orang lain, jangan berharap imbalan apapun di situ. Demikian di sana sedikit penjabaran mengenai makarya tan akarya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Erlando, akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.